Hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini aku akan membuat video yang sedikit berbeda. Well, berbeda sekali sih sebenarnya karena I haven't done this before, tapi it is gonna be the first time I'm doing this talking head type of video karena ada yang nanya di komen, ya satu orang aja sih. Tapi dan aku juga sudah balas. Tapi let me explain. Disclaimer dulu, it is gonna be a quick video karena tujuan dari video ini itu cuma untuk answering the questions from the comment. Ada orang yang komen di videoku nanyain tentang mau nanya lat di rumah bisa gedein badan, tanda tanya. Yang pertama aku mau jelasin dulu, aku tuh I'm assuming this guy saying like aku tuh orang Chinese, tapi I'm not Chinese, I'm Balinese. Kedua orang tuaku juga nggak ada darah Chinese-nya, tapi I take it as a compliment, jadi ya udah. But once again I'm not Chinese, jadi ya mungkin salah lah karena dia udah jawab juga itu abang, lupa aku beli itu di Bali gitu ya. Anyway, thank you very much and let's get into the questions. Itu latihan di rumah tuh bisa gedein badan nggak? Kalau misalnya ditanyakan bisa, tapi apakah sulit atau gampang, it really depends on how you feel. Kalau misalnya aku berandai-andai atau membuat skenario di mana orang itu punya keterbatasan alat dan nggak pernah latihan sama sekali dan mencoba baru untuk latihan, I think it's gonna be difficult for them to build some muscles. Gedein badan ini aku asumsikan sebagai kayak nambahin otot terus naikin berat badan kayak gitu ya. Tapi di sini tulis gedein badan aja, tapi ya itu yang aku bilang tadi, gedein badan nggak cuma naikin berat badan aja, tapi membuat otot, yaitu melakukan aktivitas latihan beban. Yang dimana kalau misalnya kalian itu mau naikin muscle kalian itu, yang pertama itu harus dilatih ototnya, yang kedua kalian harus naikin berat badannya, karena supaya ototnya itu bisa terrecover, dan kalau misalnya ototnya itu terrecover artinya ototnya itu akan semakin besar gitu. Jadi harus naik berat badan. Dan latihan di rumah bisa gedein badan ini itu membutuhkan beberapa hal. Yang pertama alat, yang kedua makanan yang dimana kalian bisa makan lebih dari energi yang kalian keluar atau berada di kalori surplus, itu dari segi kalorinya. Kalau misalnya dari latihannya, kalian harus wajib untuk latihan beban. Nggak bisa latihan kardio, nggak bisa latihan boxing, muay thai, nggak bisa latihan yang lainnya, karena yang lainnya itu termasuk dalam kategori aerobic workout, yang dimana itu latihannya tidak melatih muscle secara spesifik, karena itu melatih skill atau kemampuan kalian dalam cabang olahraga tersebut dan endurance training kalian gitu. Ya harus latihan beban, yang dimana latihan beban itu apakah bisa di rumah aja tanpa alat? Bisa sebenarnya. Kalian bisa lakukan push up, squat, wall sit, pull up di atas pintu itu pull up. Tapi kalau misalnya kalian newbie atau baru mulai latihan beban atau baru mulai mau latihan beban, itu akan kesusahan. Maka dari itu membutuhkan gym. Kecuali you guys have money to invest something like I invested, seperti gym ini, build a gym. Itu aku saranin beli dumbbell sama bench aja terlebih dahulu kalau misalnya memang mau pelan-pelan gitu. Jadi dumbbellnya pun aku akan rekomendasikan yang adjustable dumbbell supaya kalian tuh bisa naikin bebannya atau kesulitannya. Soalnya kalau misalnya kita mau ningkatin kesulitan, itu anggapannya kalian melakukan push up di rumah. Habis itu setelah kalian bisa lakukan 10 kali push up, itu kan otomatis kalian nggak bisa nambahin bebannya, yang dimana kalian harus nambahin repetisinya atau pengulangannya, itu 20 sampai 30 dan sampai 100 nantinya. Soalnya kalian perlu challenge kalian punya otot atau badan supaya nanti badannya itu bisa ngembang gitu. Terus mungkin kalian nanya, apakah kalau misalnya aku push up 10 kali aja setiap hari, apakah bisa untuk gedein otot? Jawabannya tidak, karena there is no progressive overload, yang dimana progressive overload ini kalian itu meningkatkan kesulitan atau meningkatkan tantangan dari kalian punya latihan gitu. Caranya ningkatin kesulitan itu ada beberapa hal. Yang pertama, kalian bisa ningkatin bebannya. Yang kedua, kalian bisa ningkatin jumlah repetisinya.
Yang ketiga, kalian bisa ningkatin tempo kalian supaya lebih dipersulit sehingga badan kalian lebih tertantang untuk melakukan suatu latihan tersebut. Misalnya kalau misalnya push up, kalian tuh tahan di posisi bawah supaya lebih tertantang lagi tingkat kesulitannya gitu. Itu namanya progressive overload. Tapi kalau misalnya latihan di rumah dan kalian nggak punya alat yang mensupport itu akan kesusahan untuk gedein badan gitu atau ningkatin otot kalian. Jadi diperlukan untuk ada alat yang seenggaknya kalian bisa gunakan, terus alat tersebut bisa digunakan untuk ningkatin kesulitan dari latihan kalian, entah dari repetisinya. Tapi yang aku rekomendasikan itu weights-nya gitu, jadi beban dari latihannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau gedein badan tapi nggak ada alat di rumah, mending invest uang kalian ke gym. Apalagi kalian baru untuk mulai latihan lagi yang selama ini nggak pernah latihan, terus kalian kesusahan nanti akan melakukan push up-nya atau pull up-nya atau squat-nya. Jadi mending ke gym supaya kalian bisa adjust, kalian punya intensitas dan mulai dari yang terendah dulu. Habis itu pelan-pelan ditingkatin intensitasnya sampai kalian benar-benar bisa jago gitu. Terus catat program latihannya supaya kalian bisa track kalian punya progres. Yang kedua, makan di kalori surplus, yaitu kalian makan lebih banyak daripada aktivitas yang kalian keluarkan. Habis itu istirahat yang teratur gitu. Tidur 6-8 jam, udah gitu aja. Bisa ada kalian gedein badan. Oke? I think that's it guys for this video. Kayaknya seru untuk buat seperti ini, tapi kalau misalnya kalian mau ada video yang seperti ini lagi, please ask me anything untuk aku bisa jawabin di video khusus kayak gini. Dan ya mudah-mudahan jawaban ini bisa jadi kalian punya referensi yang dimana nanti bisa kalian jadikan acuan. Terus jangan lupa untuk search di YouTube lain, terus cari referensi di tempat yang lain juga supaya kalian knowledge-nya bisa lebih oke. Dan trial and error-nya itu bisa lebih sedikit lah kalian alami karena kalian sudah punya knowledge-nya gitu. Tuh tukangnya udah mulai lagi. And I think I'm gonna stop it here. And I think that's all that I want to say to you guys from this question. And hopefully you guys can get anything from it. And also if you guys have any further questions or new questions, please comment below. Don't forget to subscribe, like, and share. And also see you guys on the next video. Hopefully you guys have a good workout. Bye bye.